Bayangkan sebuah dunia alternatif di mana presiden yang telah memerintah selama 3 dekade dengan tangan besinya memilih untuk tetap bertahan, meski segala sesuatunya mulai retak. Di balik kemakmuran yang mencengangkan di akhir 90-an, tersembunyi sebuah rahasia gelap, krisis yang mengintai, demonstrasi yang berguncang, dan kekacauan yang mengancam. Bagaimana jika Soeharto tidak pernah mengundurkan diri? Apakah Indonesia akan terperangkap dalam lingkaran kehancuran yang tak berkesudahan? Sebelum kita menyelami perjalanan sejarah yang penuh gejolak ini, pikirkan sejenak. Di balik gemerlap angka-angka makroekonomi yang menakjubkan di akhir 90-an, terdapat fondasi yang rapuh dan retakan fatal dalam struktur bangsa. Tanda-tanda kehancuran yang awalnya disembunyikan kini mencuat, menandakan bencana besar yang mungkin terjadi. Video ini akan mengungkap sisi gelap sejarah dan apa yang bisa terjadi jika peringatan itu diabaikan di masa kini. Sebuah kisah tentang krisis ekonomi, kekerasan represif, dan konflik politik yang mampu meluluh lantahkan tatanan sosial. Latar belakang ekonomi dan politik sampai 1997. Di penghujung tahun 1996, Indonesia menyaksikan puncak kejayaan ekonomi yang luar biasa, pertumbuhan pesat, inflasi yang terkendali, investasi deras, dan penurunan tajam angka kemiskinan dari 60% ke 11%, menciptakan ilusi kemakmuran yang tak terbantahkan. Namun, di balik kemegahan itu, tersembunyi kelemahan struktural yang mematikan, utang luar negeri yang terus membengkak, sistem perbankan yang rapuh, dan tata kelola ekonomi yang kurang transparan. Menjelang tahun 1997, gelembung ekonomi mulai pecah. Aliran modal internasional yang deras menyembunyikan keretakan ini, sehingga pada Juli hingga Desember 1997, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi drastis, menurun lebih dari 100%. Pada puncaknya, sebuah pertanda bahwa bencana sedang mendekat. Krisis ekonomi dan tindakan pemerintah. Di tengah kepanikan yang melanda pasar, pemerintah terpaksa meminta bantuan dari IMF. Namun, paket bantuan itu datang dengan syarat yang memberatkan. Penutupan 16 bank bermasalah, di mana data yang tersedia seringkali tidak akurat, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan nasional. Langkah-langkah tersebut justru memperdalam krisis, menyulut kepanikan yang semakin meluas. Kegelisahan sosial dan aksi massa. Akibat dampak ekonomi yang kian memburuk, gelombang demonstrasi pecah di seluruh negeri. Rakyat yang tadinya menikmati janji kemakmuran, kini harus bergelut dengan lonjakan harga bahan pokok dan kelangkaan sembako. Ribuan mahasiswa lebih dari 15.000 dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan turun ke jalan dengan suara lantang. Mereka menuntut 3 hal. Yang pertama, mundurnya Soeharto. Yang kedua, pembentukan pemerintah transisi. Dan yang ketiga, reformasi politik menyeluruh. Pendudukan gedung DPR MPR menjadi simbol perlawanan yang mengguncang seluruh negeri. Tragedi di Trisakti, di mana beberapa mahasiswa kehilangan nyawa akibat tindakan brutal aparat, menyalakan api kemarahan yang semakin menguatkan tuntutan perubahan. Krisis puncak dan pengunduran diri Soeharto. Di tengah semua gejolak tersebut, tekanan yang luar biasa akhirnya memaksa Soeharto untuk mengambil langkah besar. Pada 21 Mei 1998, di tengah kekacauan yang semakin merajalela, ia menyatakan pengunduran dirinya sebagai Presiden Indonesia. Dalam pidato yang penuh kegetiran, ia berkata, "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya membacakan pernyataan ini." Keputusan ini meskipun menyakitkan membuka jalan bagi era reformasi yang penuh dinamika dan perbaikan. Namun, inilah momen kritis yang membuat pertanyaan, apakah jalan sejarah akan berbeda jika Soeharto tidak memilih mundur? Sudut pandang alternatif jika Soeharto tidak mundur. Bayangkan, jika di tengah krisis yang semakin mendalam, Soeharto memilih untuk tetap berkuasa. Apa yang akan terjadi? Kemungkinan ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama, krisis ekonomi yang lebih parah. Tanpa pergantian kepemimpinan, kebijakan yang gagal menangani krisis akan terus berlanjut. Inflasi bisa meroket tak terkendali. Sistem perbankan yang sudah rapuh berpotensi runtuh. Dan nilai tukar rupiah bisa jatuh jauh lebih dalam, menyebabkan keruntuhan ekonomi yang lebih ekstrim. Yang kedua, represi brutal dan kekerasan yang meningkat. Keengganan untuk menyerahkan kekuasaan kemungkinan akan membuat pemerintah mengandalkan kekerasan yang lebih brutal untuk menekan demonstrasi. Tindakan represif yang semakin intens bisa memunculkan lebih banyak korban jiwa dan luka-luka, serta menciptakan iklim ketakutan yang meluas di seluruh negeri. Yang ketiga,
isolasi internasional, dan sanksi ekonomi. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi krisis dengan efektif akan membuat Indonesia terisolasi di mata dunia. Investor asing akan menjauh, sanksi ekonomi diberlakukan, dan bantuan internasional akan terhambat, semakin memperburuk kondisi ekonomi dan politik di Indonesia. Dan yang terakhir, kerusakan sosial jangka panjang. Tanpa adanya reformasi sejati, konflik sosial dan politik akan berlarut-larut. Ketidakpuasan publik yang terus membesar dapat mengakibatkan perpecahan mendalam dalam masyarakat dan meninggalkan luka yang sulit sembuh dalam struktur sosial bangsa. Kisah 1998 mengajarkan kita bahwa di balik kemakmuran yang tampak, terdapat retakan fatal yang bisa menghancurkan segalanya jika tidak segera diatasi. Pengunduran diri Soeharto, meskipun penuh kontroversi, merupakan titik balik yang menyelamatkan bangsa dari kehancuran total. Namun, jika ia memilih untuk tetap berkuasa, Indonesia mungkin akan terjebak dalam lingkaran krisis ekonomi, kekerasan represif, dan konflik politik yang berkepanjangan, sebuah skenario yang jauh lebih kejam dan menyakitkan. Dari narasi ini kita belajar bahwa keberanian untuk berubah, walaupun menyakitkan, adalah kunci untuk mencegah bencana yang lebih besar. Sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang pilihan yang diambil di saat-saat genting. Bagaimana menurut Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta bagikan video ini agar semakin banyak orang yang dapat belajar dari perjalanan sejarah kita.